Selama makan malam mewah untuk merayakan hubungan mereka, seorang jutawan mempersiapkan setiap detail untuk malam yang sempurna. Sementara pasangannya pergi ke kamar mandi, seorang gadis tunawisma mendekat dan memperingatkannya. "Tuan, dia meletakkan sesuatu di kue Anda." Didorong oleh naluri, dia diam-diam menukar piring pencuci mulut tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dia kembali, semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Bab 1. Malam yang telah direncanakan. Matahari mulai tenggelam di Cakrawala Kota Jakarta, memantulkan cahaya keemasan pada gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Di lantai teratas salah satu bangunan mewah itu, Raditya Mahendra berdiri menghadap jendela besar di kantornya, memandang pemandangan kota yang tak pernah tidur. Sebagai pengusaha sukses di bidang teknologi, pria berusia 42 tahun itu telah membangun imperium yang membuat namanya terkenal di seluruh Indonesia. "Pak Raditya, reservasi di Puri Amarta sudah dikonfirmasi untuk malam ini pukul 8, ujar Bayu, asisten pribadinya yang setia. Raditya mengangguk pelan, tanpa mengalihkan pandangannya dari pemandangan kota. "Terima kasih, Bayu. Pastikan bunga mawar putih sudah disiapkan dan kotak cincinnya aman." "Sudah semua, Pak. Apa ada yang lain?" "Tidak. Kau boleh pulang lebih awal hari ini." Setelah Bayu meninggalkan ruangan, Raditya melirik foto di mejanya, gambar dirinya dengan Kirana Dwijasari, wanita cantik yang telah mengisi hidupnya selama 2 tahun terakhir. Malam ini adalah perayaan anniversary mereka, dan dia telah merencanakan segalanya dengan sempurna, termasuk cincin berlian mahal yang akan dia gunakan untuk melamarnya. Raditya pertama kali bertemu Kirana di sebuah acara amal. Sebagai model dan selebriti yang sedang naik daun, Kirana memukau semua orang di ruangan itu. Tetapi matanya hanya tertuju pada Raditya. Sejak saat itu, mereka menjadi pasangan yang sering muncul di berbagai majalah dan acara sosial. Namun, belakangan ini, Raditya mulai merasakan perubahan pada diri Kirana, telepon yang tidak dijawab, pertemuan yang dibatalkan mendadak, dan sikap yang lebih dingin. Mungkin dia hanya stres dengan jadwalnya yang padat, gumam Raditya pada dirinya sendiri, berusaha mengusir keraguan yang mulai menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Pukul 7. Malam, Raditya telah siap dengan setelan jas hitam terbaiknya. Sopir pribadinya Pak Harto menunggu di depan rumah mewah di kawasan Menteng. "Ke kediaman Nona Kirana, Pak?" tanya Pak Harto. "Ya, kita jemput dia dulu." Mobil mewah itu meluncur mulus di jalanan Jakarta yang mulai lengang. Ketika mereka tiba di apartemen Kirana di kawasan Sudirman, Raditya melihat wanita itu keluar dengan gaun merah panjang yang membuatnya tampak seperti dewi. "Kau tampak luar biasa," puji Raditya seraya membukakan pintu mobil. Kirana tersenyum tipis. "Terima kasih, kau juga tampak gagah malam ini." Selama perjalanan menuju restoran, Raditya mencoba memulai percakapan. Tetapi Kirana hanya menjawab singkat sambil sesekali memeriksa ponselnya. "Ada masalah?" tanya Raditya akhirnya. "Tidak, hanya pesan dari manajerku tentang pemotretan besok," jawab Kirana cepat, memasukkan ponselnya ke dalam tas. Puri Amarta adalah restoran mewah dengan pemandangan Teluk Jakarta yang menakjubkan. Raditya telah memesan ruangan privat dengan dekorasi yang romantis, lilin-lilin kecil, taburan kelopak mawar putih, dan alunan musik tradisional gamelan yang lembut. "Radit, ini indah sekali," ucap Kirana, tampak terkejut dengan persiapan yang telah dilakukan. "Hanya yang terbaik untuk merayakan 2 tahun kita bersama," jawab Raditya, menarik kursi untuk Kirana. Pelayan datang membawakan sampahnya terbaik, menuangkannya ke gelas kristal mereka. Raditya mengangkat gelasnya. Untuk 2 tahun yang penuh kebahagiaan, dan untuk masa depan yang lebih indah. Kirana menyentuhkan gelasnya dengan gelas Raditya, tetapi matanya tidak memancarkan kehangatan yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang Raditya tidak bisa jelaskan. Hidangan demi hidangan disajikan, mulai dari SOP buntut dengan rempah khas Indonesia hingga steak wagyu yang dimasak sempurna. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, kenangan-kenangan indah,
Tetapi Raditya bisa merasakan ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. "Kirana, aku ingin menanyakan sesuatu." Raditya memulai, tangannya bergerak mendekati saku jasnya, di mana kotak cincin tersimpan. Tepat saat itu ponsel Kirana berbunyi. "Maaf, aku harus menerima ini," katanya, bangkit dari kursi dan berjalan menjauh. Raditya memperhatikan raut wajah Kirana berubah saat berbicara di telepon. Ekspresinya tegang, suaranya dipelankan. Dari kejauhan dia bisa melihat Kirana melirik ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ketika kembali ke meja, senyumnya tampak dipaksakan. "Maaf, ada sedikit masalah dengan jadwal minggu depan," jelasnya. "Oh, sepertinya dessert sudah datang." Pelayan menyajikan 2 piring kue coklat lava dengan es krim vanila di sampingnya. Kirana menatap hidangan itu dengan aneh, kemudian melirik jam tangannya. "Aku perlu ke toilet sebentar," kata Kirana, bangkit lagi dari kursinya. Raditya mengangguk, kembali merasakan kejanggalan dalam sikap Kirana. Begitu wanita itu menghilang dari pandangan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun, dengan pakaian lusuh dan rambut yang diikat asal-asalan, tiba-tiba muncul dari balik tirai dekat meja mereka. Matanya yang besar dan gelap menatap langsung ke arah Raditya dengan intensitas yang mengejutkan. "Pak, jangan makan kue itu," bisiknya. Cepat suaranya bergetar. "Saya dengar mereka bicara di dapur. Ada sesuatu di dalam kue Bapak." Raditya terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. "Apa? Siapa yang bicara?" "Wanita yang tadi dengan Bapak dan seorang pria. Mereka bilang akan membuat Bapak tidur dan mengambil sesuatu," jawab gadis itu dengan suara pelan dan terburu-buru. "Saya sedang mencari makanan di belakang restoran, lalu saya dengar mereka." Sebelum Raditya sempat bertanya lebih lanjut, gadis itu mendengar suara langkah kaki. Dia kembali. Dengan cepat, gadis itu menyelinap kembali ke balik tirai dan menghilang. Raditya duduk terpaku, otaknya berpacu, mencerna informasi mengejutkan ini. Kirana, wanita yang ingin dia lamar malam ini, merencanakan sesuatu jahat. Ini tidak masuk akal, tetapi mengingat perubahan sikap Kirana belakangan ini, kecurigaan mulai menggerogoti pikirannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Raditya memandang 2 piring kue di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, dia menukar posisi kedua piring itu. Tepat sebelum Kirana kembali ke meja dengan wajah yang tampak lebih segar setelah merapikan riasannya. "Maaf membuatmu menunggu," kata Kirana. "Kembali duduk. Kue ini terlihat lezat." Raditya memaksakan senyum, jantungnya berdebar kencang. "Ya, mari kita nikmati." Kirana mengambil sendoknya dan mulai menyantap kue yang seharusnya untuk Raditya. Sementara itu, Raditya hanya berpura-pura makan, mengaduk-aduk kue tanpa benar-benar memasukkannya ke mulut. "Kau tidak suka kuenya?" tanya Kirana, memperhatikan Raditya tidak banyak makan. "Aku menyimpan ruang untuk sesuatu yang lebih spesial," jawab Raditya, menahan perasaan campur aduk di dadanya. Mereka berbincang beberapa saat, tetapi pikiran Raditya tidak bisa lepas dari peringatan gadis kecil tadi. Dia memperhatikan dengan seksama setiap gerakan Kirana, mencari tanda-tanda yang bisa mengkonfirmasi kecurigaannya. 20 menit berlalu, dan Raditya mulai melihat perubahan pada Kirana. Wanita itu mengerjapkan mata beberapa kali, seolah berusaha tetap fokus. Dia menyentuh pelipisnya berulang kali dan meneguk air lebih sering. "Kau baik-baik saja?" tanya Raditya, pura-pura khawatir. "Ya, hanya sedikit pusing." "Mungkin karena sampahnya," jawab Kirana. Suaranya mulai terdengar sedikit tidak jelas. Raditya menggenggam tangan Kirana, merasakan getaran halus di sana. "Mungkin sebaiknya kita pulang sekarang?" Tidak, Kirana menolak dengan cepat. "Aku baik-baik saja. Bukankah kau bilang ada sesuatu yang spesial?" Tepat saat itu, ponsel Kirana berbunyi lagi. Dengan tangan sedikit gemetar, dia mengambil ponselnya dari tas. Raditya memperhatikan ekspresi panik di wajah Kirana saat membaca pesan yang masuk. Kirana mencoba berdiri, tapi tubuhnya limbung. "Aku perlu ke toilet lagi," katanya dengan suara yang semakin tidak jelas. Raditya bangkit untuk membantunya, tetapi Kirana menjatuhkan ponselnya. Dengan gerakan cepat, Raditya mengambil ponsel itu sebelum Kirana sempat meraihnya. Di layar ponsel terlihat
Jelas pesan dari seseorang bernama Surya. Sudah bekerja, dia seharusnya sudah tidak sadarkan diri sekarang. Bab 2. Pengkhianatan yang terungkap. Raditya menatap pesan di ponsel Kirana dengan perasaan tercengang. Surya, sahabatnya sendiri yang juga menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaannya, terlibat dalam rencana ini. Kirana kini tampak semakin tidak stabil, mencengkeram pinggiran meja untuk menjaga keseimbangan. "Berikan ponselku," pintanya dengan suara serak. "Kirana, apa yang sebenarnya kau rencanakan?" tanya Raditya. Suaranya tenang, meski hatinya bergolak. "Apa yang kau masukkan ke dalam kue itu?" Mata Kirana melebar, campuran keterkejutan dan ketakutan terpancar jelas. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Jangan bohong padaku." Raditya menggenggam erat ponsel Kirana. "Aku tahu semuanya. Kau dan Surya merencanakan sesuatu." Kirana terhuyung. Efek obat yang seharusnya untuk Raditya kini bekerja pada tubuhnya sendiri. "Kau menukar kuenya," bisiknya. Akhirnya menyadari apa yang terjadi. "Ya, berkat seorang malaikat kecil yang memberitahuku," jawab Raditya. Masih tidak percaya dengan pengkhianatan yang dia alami. Dengan cepat, Raditya menggulir pesan-pesan di ponsel Kirana. Matanya menangkap percakapan panjang antara Kirana dan Surya. Rencana mereka ternyata sudah disusun sejak berbulan-bulan lalu. Mereka berencana membuat Raditya tidak sadarkan diri dengan obat tidur dosis tinggi, kemudian menggunakan sidik jarinya untuk mengakses rekening dan mentransfer sejumlah besar uang ke rekening luar negeri. Mereka juga akan memaksanya menandatangani dokumen yang menyerahkan sebagian saham perusahaannya kepada Kirana. "Kenapa Kirana?" tanya Raditya. Rasa sakit menusuk dadanya. "Aku berniat melamarmu malam ini." Kirana tertawa lemah. Efek obat semakin menguasai tubuhnya. "Kau terlalu mudah ditipu, Radit. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu?" Pria tua membosankan dengan terlalu banyak uang. Raditya memanggil pelayan dan meminta bantuan medis segera. Meskipun Kirana telah mengkhianatinya, dia tidak tega membiarkannya dalam kondisi seperti itu. Beberapa saat kemudian, petugas medis dari rumah sakit terdekat tiba dan memeriksa kondisi Kirana. "Sepertinya dia mengonsumsi obat penenang dosis tinggi," kata dokter setelah melakukan pemeriksaan singkat. "Kami perlu membawanya ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut." Sementara Kirana dibawa ke ambulans, Pak Harto menghampiri Raditya dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi, Pak?" "Ceritanya panjang, Pak Harto," jawab Raditya lelah. "Tapi pertama-tama kita harus menemukan gadis kecil yang ada di restoran ini tadi. Dia yang menyelamatkan saya." Mereka mencari di sekitar restoran, tetapi gadis itu telah menghilang. Raditya memutuskan untuk menghubungi sahabatnya yang bekerja di kepolisian, Komisaris Budi Santoso. "Budi, aku butuh bantuanmu," kata Raditya segera setelah Budi mengangkat telepon. "Ada apa, Radit? Kau terdengar kacau. Kirana dan Surya, mereka berencana menjebakku. Mereka mencoba membuatku tidak sadarkan diri dengan obat di makananku." "Apa? Kau serius?" Budi terdengar tidak percaya. "Bagaimana kau bisa tahu?" "Seorang gadis kecil memperingatkanku dan aku menukar makanan kami. Kirana yang makan kue dengan obat itu. Dan sekarang dia dibawa ke rumah sakit. Aku punya bukti di ponselnya. Semua percakapan mereka tentang rencana ini." "Tunggu di sana. Aku akan segera datang," kata Budi sebelum menutup telepon. Raditya duduk di lobi restoran. Tangannya masih memegang ponsel Kirana. Dia membaca lebih banyak pesan antara Kirana dan Surya, dan hatinya semakin sakit mengetahui betapa terencana pengkhianatan ini. "Pak," suara pelayan restoran mengagetkannya. "Maaf mengganggu. Salah satu staf dapur kami mengatakan sering melihat gadis kecil yang Bapak cari. Dia sering mencari makanan di belakang restoran." "Di mana saya bisa menemukannya?" tanya Raditya bersemangat. "Dia biasanya berada di sekitar kampung luar Batang, tidak jauh dari sini. Namanya Ayu kalau tidak salah." Raditya berterima kasih kepada pelayan itu dan mencatat informasinya. Tak lama kemudian, Budi tiba dengan 2 orang petugas kepolisian lainnya. Raditya menyerahkan ponsel, Kirana dan menceritakan semua yang terjadi. "Ini serius, Radit," kata Budi setelah memeriksa pesan-pesan di ponsel.
Mereka bisa dijerat dengan pasal percobaan penipuan dan penggunaan obat terlarang. Kami akan memeriksa Surya segera. Aku ingin ikut, kata Raditya tegas. Budi mengangguk. Baiklah, tapi biarkan kami yang menangani. Mereka menuju kediaman mewah Surya di kawasan Pondok Indah. Surya tampak terkejut melihat Raditya datang bersama polisi, tetapi berusaha bersikap tenang. Radit, ada apa ini? Tanyanya berpura-pura tidak tahu. Jangan berpura-pura Surya, kata Raditya dingin. Aku sudah membaca semua pesanmu dengan Kirana. Wajah Surya memucat. Dia mencoba melarikan diri, tetapi petugas dengan cepat menangkapnya. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan untuk ditandatangani Raditya dalam kondisi tidak sadar, surat kuasa, dokumen transfer, dan perjanjian pengalihan saham. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Raditya, menatap pria yang dulu dianggapnya sahabat. Aku mempercayaimu sepenuhnya. Surya tersenyum sinis. Karena kau terlalu baik, Radit. Orang baik selalu mudah dimanfaatkan. Kau punya segalanya, perusahaan sukses, kekayaan, nama baik, dan kau terlalu sibuk dengan proyek-proyek amal. Tidak bergunamu itu untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitarmu. Raditya hanya bisa menggelengkan kepala, kecewa dengan pengkhianatan ganda yang dialaminya dalam satu malam. Setelah Surya dibawa ke kantor polisi, Budi menepuk pundak Raditya. Kau beruntung, sobat. Kalau bukan karena gadis kecil itu, entah apa yang akan terjadi padamu malam ini. Ya, aku harus menemukannya, kata Raditya. Aku berhutang nyawa padanya. Mau kutemani ke kampung luar Batang, tawar Budi. Tidak usah, kau punya banyak pekerjaan dengan kasus ini. Aku akan pergi sendiri besok. Raditya pulang ke rumahnya dengan perasaan hampa. Rumah mewah yang biasanya memberikan rasa nyaman kini terasa dingin dan kosong. Dia membuka kotak cincin yang tadinya akan diberikan kepada Kirana, memandangi berlian yang berkilau di bawah cahaya lampu. Bodoh sekali, gumamnya pada diri sendiri. Pagi berikutnya, Raditya bangun dengan tekad baru. Dia harus menemukan gadis kecil yang telah menyelamatkannya. Setelah bersiap-siap, dia meminta Pak Harto mengantarnya ke kampung luar Batang, sebuah permukiman padat di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Kampung luar Batang sangat berbeda dengan lingkungan mewah yang biasa dikelilingi Raditya. Rumah-rumah kecil berhimpitan, gang-gang sempit yang dipenuhi aktivitas, dan anak-anak bermain di tengah keterbatasan. Raditya merasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda, hanya beberapa kilometer dari gedung-gedung pencakar langit tempat dia biasa bekerja. Permisi, Bu. Raditya mendekati seorang wanita yang sedang menjual gorengan. Saya mencari seorang gadis kecil bernama umurnya sekitar 10 tahun, rambutnya diikat, biasanya mencari makanan di belakang restoran Puri Amarta. Wanita itu mengamati Raditya dari atas ke bawah, jelas menilai penampilannya yang mencolok di lingkungan itu. Untuk apa Bapak mencarinya? Dia telah menyelamatkan saya dari masalah besar. Saya ingin berterima kasih dan membantu dia. Wanita itu masih menatap Raditya dengan curiga, tetapi kemudian seorang pria tua menghampiri mereka. Ayu? Maksud Bapak Ayu si anak yatim piatu itu? Tanya pria tua itu. Dia tinggal di gubuk kecil dekat dermaga, tapi dia jarang ada di sana, biasanya berkeliaran mencari makanan atau barang bekas untuk dijual. Terima kasih, Pak. Saya akan mencarinya di sana, kata Raditya. Memberikan beberapa lembar uang kepada pria tua itu sebagai tanda terima kasih. Raditya berjalan menuju dermaga, melewati gang-gang sempit dan rumah-rumah sederhana. Pandangannya terus mencari sosok gadis kecil yang dia temui di restoran. Setelah beberapa saat mencari, dia melihat sebuah gubuk kecil terbuat dari kayu dan terpal bekas di dekat dermaga, persis seperti yang dijelaskan pria tua tadi. Dengan hati-hati, Raditya mendekati gubuk itu dan mengintip ke dalam. Kosong. Dia memutuskan untuk menunggu di dekat situ, berharap Ayu akan kembali. Setelah hampir 2 jam menunggu, Raditya melihat seorang gadis kecil berjalan ke arah gubuk dengan kantong plastik berisi botol-botol bekas. Dia langsung mengenalinya.
Itu gadis yang sama yang memperingatkannya di restoran. Ayu, panggil Raditya pelan. Gadis itu berhenti, matanya melebar, melihat Raditya. Untuk sesaat dia tampak akan melarikan diri, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Bapak yang di restoran kemarin, katanya, suaranya hampir berbisik. Raditya mengangguk, tersenyum hangat. Ya, aku datang untuk berterima kasih. Kau telah menyelamatkanku. Bab 3, tangan yang terulur rayu menatap Raditya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Dia tidak terbiasa berurusan dengan orang-orang kaya seperti pria di hadapannya ini. Pengalamannya selama ini mengajarkan bahwa orang-orang dari dunia berbeda itu biasanya hanya memandangnya dengan jijik atau kasihan, tidak pernah benar-benar peduli. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak, kata Ayu menggenggam erat kantong plastik berisi botol-botol bekas yang dikumpulkannya seharian. Raditya berlutut agar tingginya sejajar dengan Ayu. Kau melakukan sesuatu yang sangat berarti. Kau menyelamatkanku dari orang-orang yang berniat jahat. Bagaimana kau bisa tahu tentang kue itu? Ayu memainkan ujung bajunya yang lusuh. Saya sering mencari sisa makanan di belakang restoran itu. Para koki kadang memberi saya makanan jika mereka sedang baik hati. Kemarin, saya sedang bersembunyi di dekat pintu dapur dan saya mendengar wanita cantik itu berbicara dengan seorang pria. Mereka bilang akan membuat bapak tidur dengan obat di kue coklat. Dan kau memutuskan untuk memperingatkanku? Tanya Raditya, terharu dengan keberanian gadis kecil ini. Ayu mengangguk pelan. Saya tidak suka orang jahat. Nenek saya dulu bilang, selalu bantu orang lain meskipun kita tidak punya apa-apa. Nenekmu orang yang bijak, Raditya tersenyum. Di mana dia sekarang? Mata Ayu menerawang jauh. Nenek sudah pergi ke surga 3 tahun lalu, sejak itu saya hidup sendiri. Raditya merasakan hatinya seperti diremas mendengar cerita Ayu. Anak sekecil ini harus bertahan hidup sendirian di jalanan Jakarta yang keras. Ayu, aku ingin membantumu, kata Raditya tulus. Setidaknya, izinkan aku membelikanmu makanan dan pakaian baru sebagai tanda terima kasihku. Ayu tampak ragu. Bapak tidak perlu repot-repot, saya sudah biasa seperti ini. Aku bersikeras, Raditya mengeluarkan kartu namanya. Ini nomorku, jika kau membutuhkan bantuan apapun, hubungi aku. Ayu mengambil kartu itu dengan tangan kecilnya, memandanginya seolah itu benda paling berharga di dunia. Terima kasih, Pak, tapi saya tidak punya telepon. Raditya tersenyum. Kalau begitu, aku akan kembali besok. Dan kumohon, panggil aku Raditya saja, atau Radit. Radit, Ayu mencoba menyebut namanya. Tersenyum malu-malu. Keesokan harinya, Raditya kembali ke kampung luar Batang. Kali ini membawa banyak makanan, pakaian baru, dan beberapa buku. Dia juga membawa seorang pekerja sosial bernama Ibu Nirmala, yang dia kenal melalui kegiatan amal perusahaannya. Mereka menemukan Ayu sedang memilah sampah di dekat gubuknya. Gadis itu tampak terkejut melihat Raditya benar-benar kembali seperti janjinya. Selamat pagi, Ayu, sapa Raditya. Aku membawa beberapa hal untukmu dan juga kenalkan, ini Ibu Nirmala. Dia bekerja di yayasan yang membantu anak-anak sepertimu. Ayu memandang barang-barang yang dibawa Raditya dengan mata berbinar. Ini semua untuk saya? Tentu saja, Raditya mengangguk. Dan ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ibu Nirmala berbicara dengan lembut kepada Ayu, menjelaskan tentang yayasan tempat dia bekerja, rumah pelangi yang menyediakan tempat tinggal dan pendidikan untuk anak-anak jalanan. Di sana kau akan punya tempat tidur yang nyaman, makanan yang cukup, dan bisa bersekolah, Ayu, jelas Ibu Nirmala. Ayu terlihat ragu. Tapi, saya sudah terbiasa di sini. Saya kenal semua orang di kampung ini. Kau masih bisa mengunjungi mereka kapanpun kau mau, kata Raditya. Tapi di rumah pelangi kau akan punya kesempatan yang lebih baik untuk masa depanmu. Apa saya akan dikurung di sana? Tidak boleh keluar, tanya Ayu. Ketakutan jelas terlihat di matanya. Ibu Nirmala tersenyum menenangkan. Tentu tidak. Sayang, rumah pelangi bukan penjara. Itu rumah tempat anak-anak sepertimu bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Kau akan punya teman sebaya, dan kami punya banyak kegiatan menyenangkan. Raditya berlutut di depan Ayu. Ayu, aku tidak akan memaksamu. Ini pilihanmu.
Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat peduli pada masa depanmu. Kau gadis yang cerdas dan berani. Kau pantas mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Ayu memandang gubuk kecilnya, lalu ke arah Raditya dan Ibu Nirmala. Setelah beberapa saat berpikir, dia bertanya, "Bolehkah saya melihat tempatnya dulu?" "Tentu saja," jawab Ibu Nirmala gembira. "Kita bisa pergi sekarang jika kau mau." Ayu mengangguk pelan. "Baiklah." Mereka menuju rumah pelangi yang terletak di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Tempat itu jauh dari bayangan Ayu tentang panti asuhan yang suram dan dingin. Rumah pelangi adalah kompleks bangunan cerah dengan taman bermain, perpustakaan kecil, dan banyak anak-anak yang tampak bahagia bermain di halamannya. "Ini seperti istana," bisik Ayu takjub. Beberapa anak menghampiri mereka, penasaran dengan pendatang baru. Seorang gadis kecil berusia sekitar 9 tahun bernama Sinta mengulurkan tangan pada Ayu. "Hai, aku Sinta, kamu mau jadi temanku?" Tanyanya polos. Ayu ragu-ragu menyambut uluran tangan Sinta. "Aku Ayu. Ayo aku tunjukkan kamar kita." Sinta menarik tangan Ayu dengan bersemangat. Raditya dan Ibu Nirmala mengamati interaksi itu dengan hati hangat. "Sepertinya dia akan cepat beradaptasi," kata Ibu Nirmala. "Ya, aku harap begitu," jawab Raditya. "Aku ingin memastikan dia mendapatkan yang terbaik. Kau bisa menjadi wali sukarelanya jika kau mau," usul Ibu Nirmala. "Mengunjunginya secara teratur, membantunya beradaptasi. Aku akan melakukannya," Raditya menjawab tanpa ragu. "Ayu telah mengubah hidupku. Sekarang giliranku untuk mengubah hidupnya." Sementara itu di kantor polisi, Kirana dan Surya menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Berkat bukti yang ditemukan dan kesaksian staf restoran yang melihat Kirana memasukkan sesuatu ke dalam kue Raditya, kasus mereka kuat. Raditya bagaimanapun memutuskan untuk tidak terlalu terlibat dalam proses hukum. Dia lebih fokus pada hal yang lebih penting, membantu Ayu dan anak-anak lain sepertinya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Raditya mengunjungi Ayu secara teratur di rumah pelangi. Dia membawakan buku-buku cerita, mengajarinya membaca lebih lancar, dan kadang-kadang mengajaknya jalan-jalan ke taman atau museum. Hubungan mereka berkembang menjadi ikatan yang kuat. "Pak Radit, kenapa Bapak sangat baik pada saya?" tanya Ayu suatu hari saat mereka duduk di taman rumah pelangi. Raditya tersenyum. "Karena kau mengajariku sesuatu yang sangat berharga, Ayu. Kau menunjukkan padaku bahwa kebaikan bisa datang dari tempat dan orang yang tidak terduga. Kau menyelamatkanku tidak hanya dari rencana jahat Kirana dan Surya, tapi juga dari hidupku yang kosong." "Saya tidak mengerti," kata Ayu mengerutkan dahinya. "Selama ini aku mengejar kesuksesan dan kekayaan, mengira itu akan membuatku bahagia, tapi aku masih merasa hampa," jelas Raditya. "Pertemuanku denganmu membuatku menyadari bahwa hubungan tulus dan membantu orang lain adalah apa yang benar-benar bermakna." Ayu mengangguk meskipun tidak sepenuhnya memahami. "Saya senang Bapak bahagia." "Ya, aku bahagia Ayu, dan itu berkat kau." Saat Ayu semakin nyaman di rumah pelangi, Raditya mulai memikirkan langkah selanjutnya. Suatu malam dia berdiskusi dengan pengacaranya tentang kemungkinan mengadopsi Ayu. "Prosesnya akan rumit dan memakan waktu," kata pengacaranya. "Tapi mengingat statusmu dan kondisi Ayu sebagai anak tanpa keluarga, kita punya peluang yang baik. Lakukan apa yang diperlukan," kata Raditya tegas. "Aku ingin memberikan Ayu rumah yang sesungguhnya." Minggu berganti bulan, dan hubungan Raditya dengan Ayu semakin dalam. Ayu mulai bersekolah di sekolah formal untuk pertama kalinya, dan meskipun awalnya kesulitan mengikuti pelajaran, kecerdasannya yang alami membuatnya cepat beradaptasi. Raditya selalu ada untuk membantunya dengan pekerjaan rumah dan memberikan dukungan moral. Suatu hari, Raditya mengajak Ayu mengunjungi kantornya. Gadis itu terkagum-kagum melihat gedung pencakar langit, tempat Raditya bekerja. "Pak Radit, Bapak benar-benar seperti raja di sini," komentar Ayu membuat Raditya tertawa. "Bukan raja, Ayu, hanya orang biasa yang beruntung," jawabnya. Saat mereka melihat pemandangan kota dari jendela besar kantornya, Ayu tiba-tiba bertanya, "Bapak masih sedih karena Tante Kirana?" Pertanyaan itu mengejutkan Raditya. Dia terdiam sejenak memikirkan jawabannya. "Tidak lagi Ayu, aku kecewa karena dia membohongiku, tapi sekarang aku sudah memaafkannya
dan melanjutkan hidupku. Saya senang Bapak tidak sedih lagi, kata Ayu tersenyum. Bagaimana mungkin aku sedih jika aku punya teman kecil yang luar biasa sepertimu? Raditya mengacak-acak rambut Ayu dengan sayang. Malam itu, setelah mengantar Ayu kembali ke rumah pelangi, Raditya duduk di mobilnya, merenungkan perubahan besar dalam hidupnya. Pengkhianatan Kirana dan Surya, yang tadinya terasa seperti pukulan terberat, kini tampak seperti berkah terselubung. Berkat kejadian itu, dia menemukan Ayu dan menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Pak Harto, Raditya memanggil sopirnya, besok kita akan mengunjungi beberapa lokasi. Aku punya ide untuk proyek baru. Proyek apa, Pak? Tanya Pak Harto. Sebuah yayasan, jawab Raditya, matanya berbinar dengan semangat baru. Yayasan untuk membantu anak-anak jalanan di seluruh Jakarta, mungkin seluruh Indonesia. Ide yang sangat mulia, Pak. Pak Harto tersenyum melalui kaca spion. Ya sudah waktunya aku menggunakan kekayaanku untuk sesuatu yang benar-benar berarti, kata Raditya, tekadnya semakin kuat. Dan aku akan memulainya dengan memastikan Ayu mendapatkan masa depan terbaik yang bisa dia miliki. Bab 4. Tantangan baru. 6 bulan telah berlalu sejak Raditya bertemu dengan Ayu. Proses adopsi terus berjalan melalui berbagai tahapan birokrasi yang kompleks. Sementara itu, Raditya mulai mewujudkan rencananya untuk mendirikan yayasan bagi anak-anak jalanan. Dia menamai yayasan itu Rumah Harapan, tempat di mana anak-anak yang kurang beruntung bisa menemukan kesempatan kedua dalam hidup. Pagi itu, Raditya sedang meninjau berkas-berkas di ruang kerjanya ketika Bayu asistennya masuk dengan wajah cemas. Ada masalah, Pak, kata Bayu, meletakkan setumpuk dokumen di meja. Beberapa investor besar mengancam akan menarik dana mereka dari perusahaan kita. Raditya mengerutkan dahi. Kenapa tiba-tiba? Mereka khawatir dengan arah baru Bapak. Bayu terdengar hati-hati. Mereka menganggap fokus Bapak pada proyek amal ini mengalihkan perhatian dari bisnis utama kita. Raditya menghela napas. Sejak dia mulai mengalokasikan sebagian besar waktunya untuk Rumah Harapan, memang ada beberapa keputusan bisnis yang tertunda. Tapi dia tidak menyangka akan mendapat reaksi sekeras ini. Siapa yang memimpin oposisi ini? Tanya Raditya. Tuan Hartono dari Graha Investama, jawab Bayu. Dia mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota Dewan Direksi kemarin, tanpa sepengetahuan Bapak. Tuan Hartono adalah salah satu investor terbesar di perusahaan Raditya, terkenal dengan pendekatan bisnisnya yang keras dan berorientasi pada keuntungan semata. Raditya tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Atur pertemuan dengan seluruh Dewan Direksi besok pagi, instruksi Raditya. Aku akan menjelaskan posisiku. Sore itu Raditya menjemput Ayu dari sekolahnya. Gadis itu berlari ke arahnya dengan wajah berbinar, memegang selembar kertas di tangannya. Pak Radit, lihat, saya dapat nilai A untuk ujian matematika, serunya, bangga. Raditya tersenyum lebar, mengangkat Ayu dan memeluknya. Hebat sekali Ayu, aku tahu kau bisa melakukannya. Kebahagiaan Ayu selalu berhasil mengusir kegelisahan Raditya. Selama 6 bulan terakhir, gadis itu telah menunjukkan kemajuan luar biasa. Dari anak jalanan yang tidak bisa membaca dengan lancar, kini dia menjadi salah satu siswa terpandai di kelasnya. Besok ada rapat orang tua di sekolah, kata Ayu sambil mereka berjalan menuju mobil. Apa Pak Radit bisa datang? Raditya teringat, pertemuan penting dengan Dewan Direksinya besok. Jam berapa rapatnya Ayu? Jam 3 sore, jawab Ayu. Aku akan mengatur jadwalku. Aku janji akan hadir, kata Raditya, mengacak-acak rambut Ayu dengan sayang. Malam itu setelah mengantar Ayu kembali ke rumah pelangi, Raditya kembali ke kantornya untuk mempersiapkan presentasi untuk pertemuan besok. Dia tahu harus meyakinkan para investor bahwa Rumah Harapan bukan hanya proyek amal tetapi juga inisiatif yang akan meningkatkan citra perusahaan dalam jangka panjang. Keesokan paginya, ruang rapat dipenuhi wajah-wajah serius. Tuan Hartono duduk di ujung meja, tatapannya tajam dan tidak bersahabat. Raditya, dia memulai tanpa basa-basi. Kami semua di sini karena kekhawatiran yang sama. Sejak kau mulai terlibat dengan
Anak jalanan itu dan yayasan barumu, perusahaan ini kehilangan fokus. Harga saham kita turun 5% bulan lalu. Raditya menatap satu persatu anggota Dewan Direksi. Sebagian tampak setuju dengan Hartono, yang lain terlihat tidak yakin. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Raditya memulai dengan tenang. Saya mengerti kekhawatiran kalian, tapi izinkan saya menjelaskan visi saya secara utuh. Dengan mantap, Raditya mempresentasikan rencananya. Dia menjelaskan bagaimana Rumah Harapan tidak hanya akan membantu anak-anak jalanan, tetapi juga menjadi platform untuk tanggung jawab sosial perusahaan yang akan meningkatkan reputasi mereka. Dia menunjukkan data bagaimana perusahaan-perusahaan dengan program CSR yang kuat justru menikmati loyalitas pelanggan dan investor yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Dan untuk membuktikan bahwa saya tidak mengabaikan bisnis kita, Raditya melanjutkan, saya juga ingin memperkenalkan 2 inisiatif bisnis baru yang telah saya kembangkan. Raditya kemudian memaparkan rencananya untuk ekspansi ke sektor pendidikan teknologi dan energi terbarukan, 2 area yang menjanjikan pertumbuhan signifikan sekaligus sejalan dengan misi sosial Rumah Harapan. Saat Raditya menyelesaikan presentasinya, ruangan itu hening. Bahkan Tuan Hartono tampak terkesan meski masih berusaha menyembunyikannya. Proposal yang menarik, Raditya, kata Nyonya Darmawan, anggota dewan yang paling senior. Tapi bagaimana kau akan membagi waktumu antara menjalankan perusahaan ini dan yayasanmu? Saya telah menyusun tim manajemen yang solid untuk Rumah Harapan, jawab Raditya. Dan saya berencana menunjuk Bayu sebagai COO perusahaan untuk membantu saya mengelola operasi harian. Bayu, yang duduk di pojok ruangan, tampak terkejut dengan pengumuman mendadak ini. Setelah diskusi panjang, mayoritas dewan akhirnya menyetujui rencana Raditya dengan beberapa syarat dan target kinerja yang harus dipenuhi. Hanya Tuan Hartono yang masih terlihat tidak puas. Satu hal lagi, kata Hartono sebelum pertemuan berakhir. Aku mendengar kau sedang dalam proses mengadopsi anak jalanan itu. Apa kau yakin itu keputusan yang bijak? Bagaimana reaksi media dan mitra bisnis kita? Raditya merasakan darahnya mendidih, tetapi dia mengendalikan emosinya. Namanya Ayu, Tuan Hartono. Dan ya, saya sedang dalam proses mengadopsinya. Itu keputusan pribadi saya yang tidak akan saya kompromikan. Jika ada yang keberatan dengan hal itu, saya siap membeli kembali saham mereka. Nyonya Darmawan tersenyum kecil. Aku rasa kita semua di sini menghormati kehidupan pribadimu, Raditya. Selama kau memenuhi tanggung jawabmu terhadap perusahaan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Setelah pertemuan berakhir, Raditya segera menuju kantornya. Dia masih punya beberapa jam sebelum rapat orang tua di sekolah Ayu. Bayu mengikutinya, masih tampak terkejut dengan pengumuman promosinya. Pak, apa Bapak serius tentang saya menjadi COO? Tanya Bayu ragu. Sangat serius, jawab Raditya. Kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, Bayu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak, kata Bayu dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kau tidak akan mengecewakan, Raditya tersenyum. Sekarang, bantu aku menyelesaikan beberapa dokumen ini. Aku harus hadir di rapat orang tua Ayu sore ini. Tepat pukul 3 sore, Raditya tiba di sekolah Ayu. Beberapa orang tua meliriknya dengan penasaran. Pengusaha terkenal seperti Raditya jarang terlihat di sekolah umum seperti ini. Ayu berlari menyambutnya dengan senyum lebar. Pak Radit datang, serunya gembira, menarik tangan Raditya. Ayo, Bu Guru sudah menunggu. Wali kelas Ayu, Ibu Sari, menyambut Raditya dengan ramah. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Pak Raditya. Ayu sering sekali bercerita tentang Anda. Semoga cerita-cerita baik, Raditya tertawa kecil. Tentu saja, Ibu Sari tersenyum. Ayu adalah salah satu murid terbaik kami. Dia sangat cerdas dan pekerja keras. Prestasinya luar biasa mengingat dia baru mulai sekolah formal 6 bulan lalu. Raditya mendengarkan dengan bangga saat Ibu Sari menjelaskan kemajuan akademik Ayu. Gadis itu duduk di sampingnya, sesekali meremas tangannya dengan gembira saat gurunya memujinya. Tapi ada satu hal yang perlu saya bicarakan, kata Ibu Sari. Nadanya berubah serius. Ayu kadang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan teman-temannya. Beberapa anak, mereka tidak selalu baik.
Raditya melirik Ayu yang kini menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi? Beberapa anak mengejeknya karena latar belakangnya. Ibu Sari menjelaskan hati-hati. Mereka mendengar dari orang tua mereka bahwa Ayu dulunya anak jalanan dan sekarang hidup dengan Anda. Raditya merasakan kemarahan dan kesedihan bercampur dalam dadanya. Dia menggenggam tangan Ayu lebih erat. Apa yang telah dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi ini? Kami telah berbicara dengan anak-anak yang terlibat dan orang tua mereka, jawab Ibu Sari. Dan kami juga menyarankan Ayu untuk mengikuti konseling dengan psikolog sekolah untuk membantunya mengatasi situasi ini. Raditya mengangguk. Saya akan mendukung apapun yang terbaik untuk Ayu. Dalam perjalanan pulang, Ayu duduk diam di samping Raditya. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang masalah di sekolah? Tanya Raditya lembut. Ayu memainkan ujung roknya. Saya tidak mau membuat Pak Radit khawatir. Bapak sudah sangat sibuk. Raditya merangkul pundak Ayu. Ayu, dengarkan aku. Tidak peduli seberapa sibuknya aku, kau selalu menjadi prioritasku. Kau bisa menceritakan apapun padaku, kapanpun. Mereka bilang Pak Radit hanya mengadopsi saya untuk pencitraan, bisik Ayu. Suaranya bergetar. Mereka bilang Bapak akan bosan dan mengembalikan saya ke jalanan. Raditya merasa hatinya seperti dicabik-cabik. Dia memeluk Ayu erat. Itu tidak benar, Ayu. Tidak akan pernah benar. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Aku mencintaimu seperti anakku sendiri, dan itu tidak akan pernah berubah. Air mata mengalir di pipi Ayu. Saya juga sayang, Pak Radit. Saya tidak mau kembali ke jalanan. Kau tidak akan pernah kembali ke sana, Raditya berjanji. Mulai sekarang kita hadapi semua masalah bersama-sama, oke? Ayu mengangguk, menghapus air matanya. Oke. Malam itu, setelah mengantar Ayu kembali ke rumah Pelangi, Raditya tidak langsung pulang. Dia menemui Ibu Nirmala untuk mendiskusikan perkembangan proses adopsi. Bagaimana kemajuannya? Tanya Raditya tidak sabar. Ada kabar baik, Ibu Nirmala tersenyum. Pengadilan telah menjadwalkan sidang untuk bulan depan. Jika semua berjalan lancar, Ayu bisa resmi menjadi anakmu sebelum akhir tahun. Raditya merasa beban di pundaknya terangkat. Itu berita yang sangat baik. Terima kasih atas semua bantuanmu, Nirmala. Ayu beruntung memilikimu, Raditya, kata Ibu Nirmala tulus. Dan kau juga beruntung memilikinya. Raditya mengangguk. Ya, kami berdua beruntung telah menemukan satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, Raditya merenung tentang hari yang penuh tantangan ini. Dari konfrontasi dengan para investor hingga mengetahui masalah Ayu di sekolah, hidupnya kini jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Namun anehnya, dia merasa lebih hidup dan bermakna daripada saat hidupnya hanya diisi dengan mengejar kekayaan dan kesuksesan bisnis. Kita kemana, Pak? Tanya Pak Harto, membuyarkan lamunan Raditya. Ke kantor dulu, Pak Harto. Ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan, jawab Raditya. Di kantornya yang sunyi, Raditya mulai menulis rencana baru, bukan untuk bisnisnya, tetapi untuk masa depan Ayu dan anak-anak lain seperti dia. Dia bertekad untuk mengubah sistem yang membuat anak-anak seperti Ayu terpinggirkan dan didiskriminasi. Ini akan menjadi perjuangan panjang, tetapi Raditya tidak pernah merasa lebih siap untuk sebuah tantangan. Bab 5. Jalan menuju keluarga. Sidang akan dimulai dalam 5 menit, kata pengacara Raditya, merapikan berkas-berkas terakhir. Kau siap? Raditya menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan dasinya untuk kesekian kalinya. Siap tidak siap, ini harus berhasil. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, sidang adopsi Ayu. Setelah proses panjang selama hampir 1 tahun dengan berbagai penilaian, wawancara dan birokrasi yang rumit, akhirnya pengadilan akan memutuskan apakah Raditya layak menjadi ayah angkat Ayu secara resmi. Ayu duduk di kursi tunggu, mengenakan gaun biru muda yang dipilihnya sendiri untuk hari spesial ini. Rambutnya yang dulu selalu berantakan kini ditata rapi dengan pita yang senada dengan gaunnya. Dia tampak gugup, jari-jarinya tidak berhenti memainkan ujung gaunnya. Semua akan baik-baik saja. Raditya berlutut di depannya, menggenggam tangan kecil itu
untuk menenangkannya. Kita sudah melalui bagian tersulit. Ayu mengangguk, berusaha tersenyum meski ketakutan jelas terpancar dari matanya. Bagaimana kalau Hakim tidak mengizinkan Pak Radit mengadopsi saya? Itu tidak akan terjadi, Raditya meyakinkan, meski di sudut hatinya kekhawatiran yang sama menghantuinya. Tapi apapun yang terjadi, aku berjanji akan selalu ada untukmu. Kau sudah menjadi bagian dari hidupku, Ayu, dan tidak ada keputusan pengadilan yang bisa mengubah itu. Pintu ruang sidang terbuka, dan seorang petugas memanggil nama mereka. Raditya menggenggam tangan Ayu, dan mereka berjalan bersama memasuki ruangan yang akan menentukan masa depan mereka. Hakim Nyonya Widyawati, wanita paruh baya dengan wajah tegas namun mata yang ramah, memimpin sidang. Raditya dan pengacaranya mempresentasikan kasus mereka, diikuti oleh laporan dari Ibu Nirmala dan pekerja sosial lainnya yang telah mendampingi proses ini. Tuan Mahendra, Hakim Widyawati berbicara, Anda adalah pengusaha sukses dengan jadwal yang sangat padat. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa Anda punya waktu yang cukup untuk membesarkan seorang anak? Yang mulia, Raditya menjawab dengan mantap, sejak bertemu dengan Ayu, saya telah mengatur ulang prioritas hidup saya. Saya telah mendelegasikan banyak tanggung jawab bisnis saya kepada tim manajemen yang kompeten dan menjadwalkan waktu khusus setiap hari untuk Ayu. Lebih dari itu, saya berencana untuk mengurangi jam kerja saya secara signifikan begitu adopsi ini disahkan. Hakim mengangguk mencatat sesuatu. Dan bagaimana dengan lingkungan Anda? Apakah cocok untuk membesarkan seorang anak? Saya telah mempersiapkan kamar khusus untuk Ayu di rumah saya yang mulia. Rumah saya berada di lingkungan yang aman dengan akses mudah ke sekolah terbaik. Saya juga telah mempekerjakan seorang pengasuh berpengalaman untuk membantu ketika saya harus bekerja. Meski saya berkomitmen untuk menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama Ayu. Sidang berlanjut dengan pertanyaan demi pertanyaan. Raditya menjawab semuanya dengan jujur dan terbuka. Akhirnya Hakim Widyawati beralih kepada Ayu. Ayu, katanya dengan suara lembut, apakah kamu ingin tinggal bersama Tuan Raditya sebagai ayahmu? Ayu yang sepanjang sidang hanya diam memperhatikan, kini menatap Hakim dengan mata besarnya yang jujur. Ya, Yang Mulia, Pak Radit orang baik. Dia mengajari saya banyak hal dan tidak pernah marah kalau saya melakukan kesalahan. Dia membuat saya merasa aman. Suara kecil Ayu yang tulus membuat ruangan itu hening. Bahkan pengacara Raditya tampak terharu. Setelah menimbang semua kesaksian dan dokumen, Hakim Widyawati akhirnya memberikan keputusannya. Berdasarkan semua bukti dan laporan yang telah saya tinjau, saya menyatakan bahwa adopsi ini disetujui. Mulai hari ini Ayu resmi menjadi anak Tuan Raditya Mahendra dengan semua hak dan tanggung jawab yang menyertainya. Raditya nyaris tidak bisa menahan air matanya. Dia memeluk Ayu erat, berbisik, sekarang kita resmi menjadi keluarga. Ayu membalas, pelukannya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Apa sekarang saya boleh memanggil Bapak Ayah? Tentu saja, Ayu. Aku akan sangat senang jika kau memanggilku Ayah. Jawab Raditya, suaranya bergetar dengan emosi. Hari itu menjadi titik balik baru dalam hidup mereka. Raditya membawa Ayu ke rumahnya, bukan sebagai tamu seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya, tapi sebagai penghuni tetap, sebagai anaknya. Selamat datang di rumah, Ayu, kata Raditya saat mereka memasuki rumah mewah itu. Ayu menatap sekelilingnya dengan takjub, meski ini bukan pertama kalinya dia berkunjung. Kali ini berbeda. Ini adalah rumahnya sekarang. Rumah kita, bisiknya, masih tidak percaya dengan keberuntungannya. Ya, rumah kita, Raditya tersenyum. Ayo, aku akan menunjukkan kamarmu. Raditya telah mempersiapkan kamar khusus untuk Ayu dengan bantuan desainer interior anak-anak. Kamar itu didominasi warna biru langit, warna favorit Ayu, dengan detail-detail kuning cerah. Ada tempat tidur besar dengan kanopi, meja belajar yang ergonomis, lemari penuh buku, dan area bermain. Jendela besar menghadap ke taman belakang yang indah. Ini untuk saya. Ayu berdiri di ambang pintu, terpana. Semuanya untukmu, jawab Raditya. Kita bisa mengubah apapun yang tidak kau suka. Ini sempurna. Ayu berlari ke tengah kamar,
berputar dengan gembira. Saya belum pernah punya kamar sendiri sebelumnya. Di rumah pelangi saja saya berbagi dengan 3 anak lain. Raditya tersenyum melihat kebahagiaan Ayu. Ada satu hal lagi, katanya, mengambil kotak kecil dari sakunya. Ini untukmu. Ayu membuka kotak itu dan menemukan kalung emas putih dengan liontin berbentuk setengah hati. Raditya mengeluarkan kalung serupa dari balik kemejanya dengan liontin yang merupakan pasangan dari milik Ayu. Jika disatukan akan membentuk hati yang utuh, jelas Raditya mendekatkan kedua liontin itu hingga menyatu sempurna. Seperti kita, 2 orang yang menjadi satu keluarga. Ayu memeluk Raditya erat. "Terima kasih, Ayah." Kata ayah itu terdengar begitu indah di telinga Raditya, membuat hatinya penuh dengan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kehidupan baru mereka sebagai keluarga dimulai dengan berbagai penyesuaian. Raditya harus belajar menjadi orang tua, bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, memastikan Ayu mengerjakan PR-nya, menghadiri pertemuan orang tua di sekolah, dan menangani berbagai tantangan kecil sehari-hari yang tak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ayu juga menghadapi penyesuaiannya sendiri. Meski sudah terbiasa dengan kehidupan yang lebih terstruktur di rumah pelangi, tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas dan peraturannya sendiri adalah pengalaman baru. Beberapa kali Raditya menemukan Ayu tidur di lantai kamarnya alih-alih di tempat tidur, kebiasaan lamanya saat masih di jalanan yang sulit dihilangkan. "Kenapa kau tidur di lantai?" tanya Raditya suatu pagi, menemukan Ayu terbungkus selimut di sudut kamar. "Kadang tempat tidurnya terlalu empuk." Ayu mengaku malu. "Saya merasa seperti akan tenggelam." Bukannya memaksa Ayu untuk beradaptasi, Raditya justru memberinya pilihan. "Bagaimana kalau kita coba kasur yang lebih keras atau mungkin futon seperti yang digunakan di Jepang? Kau bisa memilih yang paling nyaman untukmu." Sikap pengertian Raditya membuat Ayu semakin nyaman. Perlahan-lahan dia mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Tantangan lain datang dari lingkungan sosial. Keputusan Raditya untuk mengadopsi anak jalanan menjadi bahan perbincangan di kalangan elit Jakarta. Beberapa mendukung, yang lain mencibir, menganggapnya hanya sebagai taktik publisitas. Raditya tidak peduli dengan pendapat orang-orang itu, tapi dia khawatir tentang bagaimana hal ini memengaruhi Ayu. Apa yang mereka katakan tidak penting. Raditya meyakinkan Ayu suatu hari setelah seorang teman sekolahnya mengejek status adopsinya. "Yang penting adalah apa yang kita tahu dan rasakan di hati kita." Ayu mengangguk, tapi Raditya tahu ini tidak mudah bagi gadis kecil itu. Dia memutuskan untuk mencari bantuan profesional, seorang psikolog anak yang berpengalaman menangani kasus adopsi. Dr. Amalia membantu Ayu memproses perasaannya dan memberikan strategi untuk menghadapi komentar negatif. "Dia anak yang luar biasa, tangguh," kata Dr. Amalia kepada Raditya setelah beberapa sesi. Pengalamannya di jalanan telah membentuk ketahanan mental yang kuat. Yang dia butuhkan sekarang adalah konsistensi dan kepastian bahwa dia benar-benar diterima dan dicintai. "Aku akan melakukan apapun untuknya," jawab Raditya dengan sungguh-sungguh. Sementara hubungan Raditya dan Ayu semakin kuat, Rumah Harapan, yayasan yang didirikan Raditya, juga berkembang pesat. Dalam waktu 1 tahun, mereka telah membantu lebih dari 100 anak jalanan mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, dan kesempatan yang lebih baik. Raditya sering membawa Ayu ke acara-acara yayasan, menunjukkan padanya bahwa nasib baik yang dia terima kini juga dibagikan kepada anak-anak lain sepertinya dulu. "Pak Dharma!" Ayu berseru gembira saat melihat pria tua yang dulu memberitahu Raditya tentang keberadaannya di kampung luar Batang. Pria itu kini bekerja sebagai penjaga di salah satu rumah singgah Rumah Harapan. "Ayu kecil." Pak Dharma tersenyum lebar. "Lihat dirimu sekarang, seperti putri raja saja." Ayu tertawa. "Bukan putri raja, Pak, tapi saya punya ayah yang lebih baik dari raja manapun." Raditya yang mendengar percakapan itu merasa hatinya menghangat. Perjalanan mereka memang tidak selalu mudah, tapi momen-momen seperti ini membuat semua perjuangan terasa sepadan. Pada suatu malam, saat Raditya menyelimuti Ayu sebelum tidur,
Gadis kecil itu bertanya dengan suara mengantuk, "Ayah, apa yang membuat ayah bahagia?" Raditya berpikir sejenak. "Dulu aku mengira kesuksesan dan kekayaan akan membuatku bahagia. Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Kau yang membuatku bahagia, Ayu. Melihatmu tumbuh, belajar, dan tersenyum, itu adalah kebahagiaan terbesar yang pernah kurasakan." "Ayah juga membuat saya bahagia," balas Ayu, matanya mulai terpejam. "Saya berdoa setiap malam. Berterima kasih karena Tuhan mengirim saya untuk memperingatkan ayah tentang kue itu. Itu adalah hari terbaik dalam hidup saya." Raditya mencium kening Ayu dengan lembut. "Itu juga hari terbaik dalam hidupku, sayang. Sekarang tidurlah, besok kita ada acara besar di Rumah Harapan." Saat Ayu tertidur, Raditya duduk di tepi tempat tidurnya mengamati wajah damai putrinya. Dia teringat betapa hidupnya telah berubah dalam setahun terakhir. Dari seorang pengusaha yang terobsesi dengan kesuksesan material, kini dia menemukan makna hidupnya dalam hal-hal sederhana, senyum, Ayu, prestasi kecilnya di sekolah, dan momen-momen kebersamaan mereka sebagai keluarga. "Terima kasih," bisiknya dalam keheningan malam, entah kepada siapa, mungkin kepada takdir atau kekuatan yang lebih tinggi yang telah mempertemukan mereka. "Terima kasih telah membawanya ke dalam hidupku." Bab 6. Lingkaran Kehidupan. 5 tahun telah berlalu sejak Raditya resmi mengadopsi Ayu. Kini gadis kecil yang dulu ditemuinya di restoran mewah telah tumbuh menjadi remaja berusia 15 tahun yang cerdas, percaya diri, dan penuh kasih. Rumah Harapan yang didirikan Raditya telah berkembang menjadi yayasan terbesar di Indonesia yang fokus pada kesejahteraan anak jalanan dengan cabang di 5 kota besar dan telah membantu ribuan anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pagi. Itu Raditya sedang menikmati kopi di beranda belakang rumahnya, mengamati taman yang dipenuhi cahaya matahari pagi. Ayu menghampirinya dengan setumpuk buku di tangan, rambutnya yang panjang diikat ekor kuda. "Pagi, Ayah," sapanya, mencium pipi. Raditya sebelum duduk di sampingnya. "Pagi, sayang, belajar lagi?" "Ini hari Minggu loh," Raditya tersenyum, meski dalam hati bangga dengan ketekunan putrinya. "Ujian matematika minggu depan," Ayu menjawab, membuka salah satu bukunya. "Aku ingin mempertahankan nilai aku." Raditya mengacak rambut Ayu dengan sayang. "Aku yakin kau bisa, tapi jangan lupa istirahat juga, oke? Nanti sore kita ada acara di Rumah Harapan, pembukaan cabang baru." "Tentu saja aku ingat." Ayu menutup bukunya sejenak. "Aku sudah menyiapkan pidato untuk acara itu. Aku ingin menceritakan perjalananku dari anak jalanan hingga sekarang, supaya mereka tahu bahwa perubahan itu mungkin." Raditya tersenyum bangga. Ayu telah menjadi wajah dan suara bagi Rumah Harapan, seorang inspirasi hidup bagi anak-anak lain yang berada dalam situasi sulit seperti yang pernah dialaminya. "Kau tahu," kata Raditya, "kadang aku masih tidak percaya bagaimana takdir mempertemukan kita. Saat kau muncul di restoran itu 5 tahun lalu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah sejauh ini." Ayu tersenyum, menyentuh kalung berbentuk setengah hati yang selalu dipakainya. Pasangan dari kalung yang juga selalu dipakai Raditya. "Bukan hanya takdir, Ayah, tapi juga keputusan kita. Ayah memilih untuk mempercayaiku dan aku memilih untuk memperingatkan Ayah. Kita membuat pilihan yang mengubah hidup kita." Raditya terkesima dengan kebijaksanaan putrinya. "Kau benar, dan aku bersyukur atas pilihan-pilihan itu setiap hari." Ponsel Raditya berbunyi, menampilkan nama Bayu di layar. Sebagai CEO perusahaan, Bayu jarang menghubunginya di hari libur, kecuali untuk hal-hal penting. "Ya Bayu, Pak Raditya, maaf mengganggu di hari Minggu," suara Bayu terdengar serius. "Tapi saya pikir Bapak perlu tahu, Kirana akan dibebaskan minggu depan." Raditya terdiam. Nama itu sudah lama tidak didengarnya. Kirana telah dijatuhi hukuman penjara 3 tahun atas percobaan penipuannya, sementara Surya mendapat hukuman lebih berat karena perannya yang lebih besar dalam rencana jahat tersebut. "Aku mengerti," Raditya akhirnya menjawab. "Terima kasih sudah memberitahu, Bayu." Setelah menutup telepon, Raditya menatap jauh ke kejauhan, pikirannya kembali ke malam yang mengubah hidupnya 5 tahun lalu.
Ada masalah, Ayah? Tanya Ayu, menyadari perubahan raut wajah ayahnya. Raditya ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk jujur. Dia selalu berusaha terbuka dengan Ayu, memperlakukannya dengan respek dan kejujuran. Kirana akan dibebaskan minggu depan. Ayu mengangguk perlahan. Dia tahu tentang Kirana dan apa yang terjadi malam itu. Raditya telah menceritakan semuanya ketika dia cukup dewasa untuk memahami. Bagaimana perasaan ayah tentang itu? Jujur, aku tidak tahu, Raditya mengakui. Dulu aku sangat mencintainya, lalu merasa dikhianati dan marah. Tapi sekarang, aku hanya merasa damai. Apa yang dia lakukan membawamu ke dalam hidupku, jadi bagaimana aku bisa menyimpan dendam? Ayu menggenggam tangan ayahnya. Ayah selalu mengajariku untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Mungkin ini saatnya ayah melakukan hal yang sama? Raditya menatap putrinya dengan takjub. Sejak kapan kau menjadi begitu bijaksana? Aku belajar dari yang terbaik. Ayu tersenyum. Sore itu Rumah Harapan dipenuhi tamu undangan dan media untuk acara pembukaan cabang baru di Jakarta Timur. Fasilitas modern ini akan menjadi rumah bagi 50 anak jalanan, dilengkapi dengan sekolah, klinik kesehatan, dan pusat pelatihan keterampilan. Raditya berdiri di podium, mengucapkan pidato pembukaan yang penuh semangat tentang visi Rumah Harapan. Di deretan depan Ayu duduk dengan bangga, diapit oleh Pak Harto dan Bayu yang telah menjadi seperti keluarga bagi mereka. 5 tahun lalu, hidup saya berubah karena keberanian seorang gadis kecil, kata Raditya di akhir pidatonya. Dia mengajarkan saya bahwa kebaikan bisa datang dari tempat-tempat yang tak terduga, dan bahwa setiap anak, tidak peduli latar belakang mereka, layak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hari ini, saya dengan bangga memperkenalkan putri saya, Ayu Mahendra, yang akan berbagi ceritanya dengan Anda semua. Ayu naik ke panggung diiringi tepuk tangan meriah. Dengan percaya diri, dia mulai bercerita tentang kehidupannya dulu di jalanan, tentang malam takdir di restoran mewah, dan tentang perubahan luar biasa yang dialaminya sejak menjadi bagian dari keluarga Raditya. Tidak semua anak seberuntung saya, kata Ayu dengan suara yang mantap. Itulah mengapa Rumah Harapan sangat penting. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan kesempatan untuk bermimpi. Setiap anak berhak memiliki masa depan. Pidato Ayu mendapat standing ovation. Beberapa tamu bahkan tampak menyeka air mata. Raditya memeluk putrinya dengan bangga saat dia kembali ke tempat duduknya. Setelah acara formal selesai, para tamu dipersilakan untuk melihat-lihat fasilitas baru. Raditya dan Ayu sedang berbicara dengan beberapa donatur ketika seorang wanita mendekati mereka dengan ragu. Raditya sapanya pelan. Raditya menoleh, dan untuk sesaat waktu seolah berhenti. Kirana. Wanita itu tampak jauh berbeda dari sosok glamor yang diingat Raditya. Wajahnya lebih tirus, pakaiannya sederhana, dan matanya menyiratkan kelelahan hidup. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Sebuah ketenangan dan penerimaan yang tidak pernah Raditya lihat sebelumnya. Aku tidak bermaksud mengganggu, kata Kirana cepat. Aku mendengar tentang acara ini di berita, dan aku ingin melihatnya sendiri. Apa yang kau lakukan, ini luar biasa, Radit. Raditya tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, Ayu menggenggam tangannya, memberikan dukungan diam. Ini Ayu, kata Raditya akhirnya, memperkenalkan putrinya. Putriku. Kirana tersenyum kecil pada Ayu. Aku tahu, aku melihat pidatomu tadi. Kau sangat menginspirasi. Terima kasih, jawab Ayu sopan, meski sedikit kaku. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih lama, Kirana melanjutkan. Aku hanya ingin mengucapkan selamat dan dia menatap Raditya langsung ke matanya, meminta maaf. Apa yang kulakukan padamu tidak termaafkan. Aku tahu itu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal dan aku bahagia melihatmu menemukan tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Raditya merasakan beban yang selama ini tidak disadarinya telah dia pikul terangkat dari pundaknya. Terima kasih, Kirana.
Aku harap kau juga menemukan jalanmu. Aku sedang mencobanya, Kirana tersenyum tipis. Selama masa hukumanku, aku belajar banyak hal. Aku ingin memulai hidup baru. Aku harap kau berhasil, kata Raditya tulus. Kirana mengangguk, lalu berpaling untuk pergi. Sebelum melangkah jauh, dia berhenti dan menoleh kembali. Ayu, tolong jaga ayahmu. Dia orang baik yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Saya tahu, jawab Ayu, dan saya berjanji akan selalu menjaganya. Setelah Kirana pergi, Ayu menatap ayahnya. Ayah baik-baik saja. Raditya menghela napas panjang lalu tersenyum. Ya, aku baik-baik saja, lebih baik dari yang kubayangkan. Mereka melanjutkan tur fasilitas baru, menunjukkan kamar-kamar anak, ruang kelas, dan area bermain kepada para tamu. Di salah satu lorong mereka bertemu dengan sekelompok anak yang baru tiba. Anak-anak jalanan yang akan menjadi penghuni pertama Rumah Harapan cabang baru ini. Seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun dengan rambut berantakan dan pakaian lusuh menatap Ayu dengan mata penuh kekaguman. Kak, benar ya kakak dulu juga anak jalanan seperti kami? Ayu berlutut agar sejajar dengan gadis itu. Benar, dulu aku persis sepertimu. Dan sekarang kakak sudah jadi orang sukses. Gadis itu berkata dengan mata berbinar. Apa aku juga bisa seperti kakak suatu hari nanti? Tentu saja, Ayu tersenyum, menggenggam tangan gadis kecil itu. Kau bisa menjadi apapun yang kau impikan. Yang penting jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Raditya mengamati interaksi itu dengan hati yang penuh. Inilah yang membuatnya paling bangga, melihat bagaimana Ayu menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi dan memberi harapan kepada anak-anak lain. Malam itu, setelah acara selesai dan mereka kembali ke rumah, Raditya dan Ayu duduk di beranda belakang, menikmati ketenangan malam dan langit Jakarta yang dipenuhi bintang. Pemandangan langka di kota metropolitan yang biasanya dipenuhi polusi cahaya. Apa yang ayah pikirkan? Tanya Ayu, melihat Raditya yang tampak termenung. Aku memikirkan betapa banyak yang telah berubah, jawab Raditya. 5 tahun lalu, aku adalah pria yang berbeda. Aku mengejar hal-hal yang kupikir penting, kekayaan, status, kekuasaan. Aku hampir menikahi wanita yang ternyata hanya menginginkan uangku. Dan sekarang aku tahu apa yang benar-benar penting. Raditya tersenyum, merangkul pundak Ayu. Keluarga, kasih sayang, membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Dan semua ini berkat kau, Ayu. Kau mengubah hidupku lebih dari yang bisa kau bayangkan. Ayah juga mengubah hidupku, balas Ayu, bersandar pada pundak ayahnya. Kita menyelamatkan satu sama lain. Mereka terdiam, menikmati momen kebersamaan yang tenang. Kemudian Ayu bertanya, apa yang ayah rasakan saat bertemu Kirana tadi? Raditya berpikir sejenak. Anehnya, aku merasa damai. Dulu aku begitu marah dan terluka, tapi sekarang aku hanya bisa bersyukur. Bersyukur? Ya, bersyukur bahwa semuanya terjadi seperti ini. Jika malam itu berjalan sesuai rencanaku, aku mungkin akan melamarnya, kami mungkin akan menikah, dan aku tidak akan pernah tahu sifat aslinya sampai terlambat. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Ayu tersenyum. Takdir memang misterius ya. Sangat misterius, Raditya mengangguk, tapi juga sangat indah. Keesokan paginya, Raditya mengantar Ayu ke sekolah seperti biasa. Di gerbang sekolah, beberapa teman Ayu menyambutnya dengan gembira, membicarakan acara Rumah Harapan yang diliput media secara luas. Ayahmu keren sekali, Ayu, kata salah satu temannya, dan pidatomu kemarin luar biasa. Ayu tersenyum bangga. Dulu, status adopsinya dan latar belakangnya sebagai anak jalanan sering menjadi bahan ejekan. Sekarang, berkat kerja keras dan prestasinya, dia telah mendapatkan respek dari teman-temannya. Sampai nanti, ayah, Ayu memeluk Raditya sebelum bergabung dengan teman-temannya. Raditya memandang putrinya yang berjalan menjauh dengan langkah penuh percaya diri. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan kebanggaan. Dia teringat pada ucapan Ayu semalam bahwa mereka telah menyelamatkan satu sama lain. Betapa benarnya itu. Di perjalanan menuju kantor, Raditya menerima telepon dari manajer operasional Rumah Harapan.
Ada seorang gadis kecil yang ditemukan di belakang restoran Puri Amarta, tempat yang sama di mana dia pertama kali bertemu Ayu. Gadis itu sedang mencari makanan dan tampak sangat ketakutan. Bawa dia ke rumah harapan yang baru, instruksi Raditya. Pastikan dia mendapatkan makanan dan pakaian bersih. Aku akan menemuinya sore ini. Saat menutup telepon, Raditya tersenyum. Hidupnya kini telah membentuk lingkaran yang sempurna. Dari seorang pengusaha yang terobsesi dengan kesuksesan material, menjadi korban pengkhianatan, hingga akhirnya menemukan makna hidupnya dalam membantu orang lain, terutama anak-anak yang paling membutuhkan. Ke kantor, Pak? Tanya Pak Harto dari kursi pengemudi. Tidak, Pak Harto, jawab Raditya. Ke rumah harapan yang baru. Ada seseorang yang perlu kutemui. Saat mobil berbelok menuju arah timur kota, Raditya menyentuh kalung berbentuk setengah hati yang selalu dipakainya, simbol ikatan tak terputus dengan Ayu, gadis kecil dari jalanan yang telah mengubah hidupnya dan mengajarkannya arti sebenarnya dari kebahagiaan. Setiap akhir adalah awal yang baru, gumamnya pada diri sendiri. Dan setiap pertemuan adalah kesempatan untuk mengubah hidup seseorang atau untuk mengubah hidup kita sendiri.